Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good morning. How are you today? I hope you are in a good condition. Okay students, before we start our lesson today, let's pray together by reciting Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, pada hari ini kita sudah memasuki tema 4, subtema 1, pembelajaran 1, 2, dan 3. Sebelumnya, kita simak yuk tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran pertama ialah siswa dapat memahami pentingnya sumber daya alam dan kelestarian lingkungan. 2. Siswa dapat mengidentifikasi jenis pekerjaan sesuai tempat tinggal masyarakat. 3. Siswa dapat mendiskusikan makna sila pertama Pancasila. Dan keempat, siswa dapat menjelaskan tokoh dari suatu cerita. Teman-teman hebat sekalian, tahukah kamu apa sih yang dimaksud dengan sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, teman-teman, kita selaku manusia wajib menjaga sumber daya alam tersebut serta menjaga keseimbangan alam. Hal ini perlu dilakukan agar tidak merugikan diri kita sendiri maupun makhluk hidup lainnya. Berikut contoh usaha yang dapat kita lakukan untuk melestarikan lingkungan sekitar. 1. Penanaman hutan gundul kembali atau biasa disebut dengan reboisasi. 2. Membuat tambak di aliran sungai untuk budidaya berbagai jenis hewan. Dan ketiga, meningkatkan penggunaan sumber daya alam yang tak terbatas, seperti angin dan juga matahari. Teman-teman, selain sumber daya alam yang beragam, pekerjaan di sekitar kita pun beragam. Seperti ada guru, pengacara, pekebun, petani, dan juga ahli IT. Tahukah kamu, adanya jenis pekerjaan yang beragam karena terdapat berbagai macam tempat tinggal masyarakat di Indonesia. Setiap tempat tinggal memiliki sumber daya alam dan juga kondisi yang berbeda-beda loh. Berikut beberapa jenis pekerjaan sesuai dengan wilayah masyarakat. 1. Jenis pekerjaan di dataran tinggi. Dataran tinggi memiliki suhu yang sejuk. Masyarakat yang tinggal di dataran tinggi biasanya bekerja sebagai peternak, pedagang, dan pekebun tanaman perkebunan seperti teh, kinai, dan juga kopi. Contoh dataran tinggi di Indonesia adalah dataran tinggi Dieng dan juga dataran tinggi Ijen. Berikutnya ialah jenis pekerjaan di dataran rendah. Dataran rendah biasanya memiliki tanah yang subur dan juga landai. Oleh karena itu, dataran rendah cocok dimanfaatkan sebagai tempat bertani. Selain itu, ada juga yang bekerja sebagai pedagang dan karyawan perkantoran. Kemudian, jenis pekerjaan yang ada di wilayah pantai. Pantai merupakan bagian dari dataran rendah yang berbatasan langsung dengan laut. Sebagian daratan di pantai ditutupi oleh pasir. Umumnya, masyarakat sekitar pantai bekerja sebagai nelayan, petani garam, dan penambak ikan. Selain itu, jenis pekerjaan yang dapat kita temui di pantai bisa berupa pembuat cenderamata, petani kelapa, pemandu wisata, dan juga pedagang. Teman-teman, setiap pekerjaan tentunya harus kita kerjakan dengan tulus dan juga dengan sikap jujur. Tahukah kamu, sikap jujur merupakan salah satu sikap yang mencerminkan sila dalam Pancasila loh. Menurutmu termasuk ke dalam sila berapa ya perilaku sikap jujur itu? Ya, tepat sekali. Sikap jujur termasuk ke dalam sila pertama Pancasila. Lalu,
apa sih makna dari sila pertama dari Pancasila? Makna sila pertama Pancasila yang pertama ialah setiap warga negara Indonesia percaya adanya Tuhan Yang Maha Esa. 2. Setiap warga negara Indonesia bebas menganut suatu agama yang diyakininya. 3. Setiap warga negara Indonesia melaksanakan kewajiban dan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 4. Setiap warga berkewajiban menjaga semua pemberian dari Tuhan. Dan terakhir, setiap warga Indonesia wajib menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Teman-teman, setelah kalian mengetahui makna dari sila pertama Pancasila, semoga teman-teman dapat mengamalkan perilaku-perilaku yang menunjukkan sikap dari sila pertama Pancasila. Nah, teman-teman, pasti kalian juga pernah membaca sebuah buku kan? Tahukah kamu bahwa buku yang kalian baca tersebut termasuk ke dalam karya sastra? Sebuah buku sastra biasanya berisi satu atau beberapa cerita. Mengulas isi buku sastra berarti menjelaskan hal yang dibahas dalam buku tersebut. Selain itu, mengulas berarti menilai atau memberi pendapat terhadap buku yang sudah dibaca. Teman-teman, ada beberapa hal yang dapat diulas dari sebuah buku sastra. Pertama, data buku yang berisi judul, penulis, penerbit, jumlah halaman, dan tahun terbit dari buku tersebut. Kedua, inti cerita dalam buku. Kemudian, manfaat buku tersebut. Dan kekurangan serta kelebihan dari buku tersebut. Teman-teman, dalam sebuah cerita, tokoh sangat berperan penting untuk menentukan jalannya cerita. Tokoh adalah pelaku dalam sebuah cerita. Misalnya, nama manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Berdasarkan perannya, tokoh dibedakan menjadi dua, yaitu tokoh utama dan juga tokoh pendukung. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan tokoh utama dan juga tokoh pendukung? Tokoh utama selalu hadir dalam setiap peristiwa dan menjadi penentu tema cerita tersebut. Sedangkan tokoh pendukung atau tokoh pembantu berperan untuk mendukung tokoh utama. Oke students, now let's practice together. Silakan teman-teman kerjakan Bu Pena 4B halaman 11. Namun sebelumnya, silakan teman-teman baca terlebih dahulu teks cerita Peternak Ayam yang Baik Hati pada halaman 10. Semoga teman-teman dapat memahami pembelajaran pada hari ini ya. Okay friends, let's close our study today by reciting Hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.